Salam, selamat bertemu kembali dalam channel ini, channel Langsung Sitorus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan evangelium yang akan dikhotbahkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2023, minggu ke-8 setelah Trinitas. Dan sebelum kita mulai, saya kembali memohon kesediaan kita mensubscribe dan like video ini serta membagikannya, mengajak kawan-kawan dimanapun berada di dunia ini untuk mensubscribe-nya sebagai tanda persahabatan kita dan usaha kita menyebarkan kabar baik ke seluruh umat manusia di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Yakni tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita baca perikop ini Bapak Ibu Saudara dan kita perhatikan secermat-cermatnya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati firman Tuhan. Amin. Dan kepada kita juga disodorkan bingkai tema daripada renungan kita, yakni makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Mudah-mudahan kita dapat memahami nanti perikop ini dalam bingkai tema ini Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Yesus telah sangat giat bekerja menyembuhkan orang, tetapi dia ditolak di Nazaret, ya, mau dijatuhkan ke lembah yang ada di pinggir kota itu,
Namun Yesus lewat aja, tidak peduli mereka. Tapi mereka tahu teman sekampungnya juga menolak dia. Bahkan dia dituduh sebagai orang gila. Orang tuanya sendiri mengatakan itu sudah gila itu katanya. Demikianlah orang kalau tidak memahami rencana keselamatan yang dirancang Tuhan dalam diri dan melalui Yesus Kristus. Setelah dari Nazaret dia menyingkir ke Judea, ke Judea. Dan di Judea dia tahu kabar bahwa Yohanes Pembaptis yang mempersalahkan Herodes dalam perkawinan pernikahannya kepada adiknya, istri Filipus. Yohanes Pembaptis ini telah dipenggal kepalanya oleh permintaan daripada putrinya yang menari. Lalu tentu saja Yesus bersedih dan merasa tidak aman lagi di daerah Judea. Lalu dia berencana untuk menyingkir kembali ke daerah Galilea. Jalan darat dia sampai kepada pinggir Danau Galilea di sebelah selatan. Namun orang tahu bahwa Yesus sudah datang ke sana. Dan demi menghindari bentrokan, karena sudah banyak mengikut Yesus, Yesus berlayar dari pinggir Danau Toba di selatan, Danau Galilea di selatan, bukan Danau Toba ya. Berlayar menuju utara di pinggir danau yang berdekatan dengan Betsaida. Sebenarnya Betsaida itu adalah sedikit di sebelah utara daripada Kapernaum. Yesus tidak memilih untuk mendarat di Kapernaum karena dia secara sengaja mau menyendiri ke tempat sunyi. Jadi antara tepi pantai yang mengarah ke Betsaida sampai ke kota itu masih ada tempat sunyi, Bapak Ibu Saudara, di sebelah timur daripada Kapernaum itu. Di sanalah Yesus mendarat. Tapi orang banyak tahu bahwa Yesus sudah pergi ke sana. Bahkan dari pinggir danau pun orang banyak bisa melihat perahu Yesus itu berlayar kemana kan. Kan Danau Galilea itu tidak sebesar Danau Toba. Dan tidak ada pulau di tengah-tengahnya yang bisa menghalangi orang melihat kemana perahu-perahu berlayar di danau itu. Jadi perahu Yesus mereka tahu berlayar dari pinggir selatan Danau Galilea menuju utara, bahkan menuju tepi pantai yang sebenarnya berdekatan dengan Betsaida. Betsaida itu agak naik ke atas ya, bukan persis di pinggir pantai. Sehingga Yesus merasa bahwa di antara pantai dan Betsaida ada tempat sunyi, tempat mereka bisa merenungkan pekerjaan yang sudah berlangsung itu dan bagaimana menghadapi dunia yang semakin ganas terhadap pemerintah datangnya kerajaan surgawi di bumi. Yohanes Pembaptis sepupu Yesus dari jarak jauh ya, karena dia anak Zakaria, sudah dibunuh di penggal kepalanya. Dan murid Yohanes pun sudah ada yang bergabung kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, danau tenang, tidak ada gelombang, matahari terik, mereka begitu baik berlayar, kita katakanlah dulu mengelugai suhu mereka ke sebelah utara itu. Namun orang banyak mengikut dari darat, berlari-lari
dan betul tidak kenal lelah mereka di tengah hari itu. Mungkin mereka sudah makan siang ya. Mereka tidak mengenal lelah agar bisa bertemu dengan Yesus. Mereka membawa orang-orang sakitnya. Mereka membawa pergumulan hidupnya. Ya, tidak peduli apakah mereka lelah atau apakah mereka lapar atau enggak, demi bertemu dengan Yesus. Itu indahnya. Bertemu dengan Yesus lebih utama dari segala sesuatu kebutuhan lain di rumah. Dan kalau sudah bertemu dengan Yesus dan apa yang dicita-citakan dapat diterima dari Yesus, itulah hidup yang paling indah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Memang orang banyak ini tidak mempersoalkan apakah ada roti atau makanan nanti. Mungkin mereka membawa juga ada bekal, tapi kita tidak tahu, mereka sembunyikan masing-masing. Terbukti ada seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tentu itu dibimbing oleh orang tuanya kan. Yang penting kita perhatikan dalam peristiwa ini bahwa Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Terutama kepada orang-orang yang lapar firman, lapar perut, dan juga lapar kesembuhan. Dan setelah Yesus naik ke darat, Yesus mengajar mereka tentang kerajaan surgawi. Dan setiap orang yang dibawa ke hadapannya untuk disembuhkan, dia sembuhkan. Sehingga sukacita sangat luar biasa di antara orang banyak itu. Bayangkan di tepi yang sunyi itu, sudah ada lebih 5.000 orang, laki-laki dan perempuan, anak-anak. Ya, sudah seperti lautan manusia itu. Tetapi mereka sangat terteram mendengar pengajaran Yesus, sehingga orang terjauh dari Yesus di kumpulan yang 5.000 orang itu juga masih mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu yang harus ditiru oleh manusia sekarang. Waktu itu tidak ada kan mic, tidak ada pembesar suara. Tetapi suara Yesus mereka dengar. Dan itu yang terindah, mendengar suara Yesus bahkan sekarang ini pun adalah hal yang terindah dalam kehidupan ini. Walaupun tidak ada WA Yesus kepada kita atau Instagramnya atau handphonenya kepada kita, namun dia memiliki peralatan tercanggih yang lebih canggih dari segala alat komunikasi modern yang sekarang, yakni Yesus bisa berbicara kepada hati nurani kita. Yesus bisa berbicara melalui firman-Nya dalam kitab suci. Dan mendengarkan suara Yesus itu walaupun Yesus begitu jauh di surga, itulah kehidupan kita yang terindah, yang terbaik. Mari kita biasakan diri kita untuk mendengar suara pengajaran Yesus itu. Dan pada kesempatan perjumpaan dengan Yesus, jangan segan-segan membawa penyakit kita, membawa orang sakit kita ke hadapan Yesus, agar Yesus juga menyembuhkannya. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan bagi orang-orang yang meminta bantu, pertolongan, dan kesembuhan daripadanya. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya, tidak pernah mengecewakan orang yang mau mendengar Yesus dengan sungguh-sungguh, karena nasihatnya adalah sangat mujarab untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang banyak itu tidak mau beranjak dari tempat itu. Mereka masih merasa terus kurang pengajaran Yesus yang disampaikan kepada mereka. Mereka tidak peduli apakah matahari sudah mulai bertarik, sudah mulai menjelang malam. Kira-kira jam 4 sore,
Jam 6 sore nanti sudah mulai malam. Mereka tidak beranjak dari tempat itu. Dan murid-murid mulai cemas bagaimana nanti soal makan malam mereka. Ya, Yesus pun memang cemas. Menurut Injil Yohanes, Yesus mencobai Filipus. Dia katakan bagaimana orang-orang ini makan, katanya. Walaupun tahu Yesus apa yang mereka berbuat, dia cobai muridnya. Ya, jadi memang murid Yesus harus memperhatikan kebutuhan orang banyak. Jangan hanya biarkan Yesus untuk memperhatikan kebutuhan orang banyak. Murid-murid pun harus memperhatikannya. Dan kalau Yesus bertanya, atasi itu, katanya, kita harus bisa menjawab dengan bagus. Filipus waktu itu bagaimana? 200 dinar tidak cukup untuk membeli makanan bagi mereka, dan penjual makanan pun tidak ada di daerah sunyi ini, kata. Banyak alasan manusia memang untuk menolak apa yang dicari Yesus, ya. Tapi Yesus, kita tahu, menyelidiki apa yang mereka miliki. Apa yang kalian miliki di situ? Yesus pun kalau mau menjawab kebutuhan umat manusia, dia bertanya apa yang kita miliki. Karena dia tidak mau melaksanakan sesuatu dari ex nihilo, ya. Harus dari yang ada kepada yang ada. Ini yang terjadi di tempat sunyi ini, berbeda dengan di padang gurun pada zaman Musa. Kalau pada zaman Musa, sewaktu Israel meminta makanan, Tuhan mengirim manna. Tidak ditanya apakah manna itu ada dimiliki orang Israel, tapi Tuhan menurunkan manna dari langit, sehingga pagi-pagi mereka sudah menemukan itu, dan Tuhan menyuruh mereka untuk mengumpulkannya secukupnya untuk 1 hari. Jangan berlebih-lebihan. Bapak Ibu Saudara, memang murid-murid cermat memperhatikan apa yang dimiliki oleh orang banyak itu. Seorang anak, ya anak kecil tentu saja yang dituntun oleh orang tuanya, memegang-megang bungkusan berisi 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka memberitahu kepada Yesus, di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Itu pun punya anak-anak. Sebenarnya murid-muridnya ingin agar roti itu tidak dirampas dari anak tersebut. Tapi Yesus memerintah mereka lain dari pikiran mereka. Bawalah mereka itu roti itu dan ikan itu kepadaku. Ya, itu agak mirip dengan perintah Elia kepada janda Sarfat itu. Walau hanya tepungmu hanya segenggam dan minyakmu hanya 2 tetes, duluan bikin sama aku. Memang penting kebutuhan anak itu untuk makan, ya. Tapi lebih penting kebutuhan Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Lebih. Anak itu tidak cengeng. Anak itu memberikan kepada murid Yesus agar roti dan ikan itu dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus menerimanya. Dia bersyukur, baru mengucapkan berkat terhadap roti itu, dan disitulah terjadi mujizat. Artinya memperbanyak roti itu hingga lebih dari cukup kepada orang banyak yang ada. Ya, jadi kalau tidak ada disediakan manusia untuk diberkati oleh Tuhan, mujizat itu tidak mau dilakukan. Yesus tidak mau melakukan mujizatnya, jadi harus ada yang disediakan manusia secara rela untuk disampaikan di tangan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hal berikutnya adalah terserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu semua murid-muridnya dengan bergegas membagi roti itu dan mengelompokkan para orang banyak, 50 orang atau bahkan katanya ada yang 100. Kalau 50 orang itu berarti ada 100 kelompok, kan? 12 orang yang melayani.
Jadi kita tidak tahu bagaimana harus mereka cepat bekerja. Jadi kalau 12 orang di 100 ada kira-kira hampir 10 keranjang lah harus dibagikan seseorang untuk orang banyak itu ya. Memang 10 keranjang atau 20 keranjang ya terserah lah. Tapi dalam tempo 1 jam, 2 jam mereka sudah siap selesai dilayani. Ya, sampai mereka kenyang makan. Itu luar biasanya. Jadi kita harus menyambut mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau menyambut kepedulian Tuhan Yesus terhadap orang banyak itu dengan ketekunan dan kerajinan, keligasan, kecerdasan, dan keterampilan untuk melayani orang banyak. Kan kayak gitu. Jadi coba bayangkan sekarang ya, kira-kira 10 tahun yang lalu di Cina itu masih ada 100 juta orang yang tidak makan, tidak minum ya. Pernah mereka mengalami mati kelaparan banyak sekali. Tapi walaupun mereka tidak Kristen, bahkan dikatakan komunis, ya firman Tuhan Yesus ini mengiang juga sama mereka. Jangan suruh mereka pergi ke bawah bumi, katanya. Jangan matikan mereka. Ya jangan pergi ke negara lain beremigrasi atau berpindah seperti orang dari Timur Tengah ke Eropa. Tapi beri mereka makan di tempatnya, katanya. Dan ternyata perintah itu dilakukan oleh para komunis di Cina dalam 10 tahun. Sudah tidak ada lagi kemiskinan di Cina kan? Itu mujizat juga. Mujizat yang dipenuhi dengan kesungguhan para pemimpin bangsa, para pejabat negara dan rakyat itu sendiri untuk mengatasi apa yang mereka butuhkan. Ya, di Indonesia, di Amerika masih banyak lagi orang miskin yang lapar. Tapi di Indonesia sistemnya sudah lebih baik sekarang daripada di Amerika. Kalau di Amerika, pabrik senjata, Lockheed dan yang lain-lain itu yang dibina habis-habisan. Sehingga mereka bisa menjual senjata. Jadi orang-orang perusahaan yang kaya raya, pemerintah sendiri tupur, minus, berhutang. Dan tidak ada daya pemerintah untuk mempedulikan orang miskin yang di pinggir-pinggir jalan itu sekarang ini kan. Semakin banyak gelandangan di Amerika. Itu keprihatinan kita melihat Amerika yang super canggih ini dan super daya ini atau wadidaya ini. Mereka tidak mempedulikan orang-orang miskin. Mereka punya double standar. Seolah-olah hebat keluar padahal dalam diri keropos. Kan kayak gitu. Sebentar lagi kita tidak tahu bagaimana keroposnya Amerika itu kalau kemiskinan melanda dan banyak orang tidak makan, kelaparan. Ya hari sudah mulai gelap kan kayak gitu. Karena memboikot seperti dilakukan Amerika sudah terjadi pada mereka sekarang. Dan Indonesia, kita bersyukur bahwa pemerintahan Jokowi sudah sangat peduli terhadap orang miskin. Ya, prinsipnya jangan sampai ada rakyat Indonesia sekarang ini yang mati kelaparan. Harus ada bantuan makanan. Tapi sayang sekali masih ada yang mengkorupsikan bantuan kepada orang miskin itu. Itulah Menteri Sosial sekarang sudah agak redalah kita dengar korupsi-korupsi di Kementerian Sosial membantu orang-orang miskin ini kan. Kalau siapa dulu itu ya kasihan kita. Masa bantuan kepada orang miskin dibelokkan dan dimasukkan ke perutnya sendiri. Dan kita bersyukur atas usaha Indonesia ini membuat kelaparan bisa dihapuskan dari muka bumi Indonesia. Ya. Dan mudah-mudahan berhasil dan nanti berlebihan seperti terjadi di tempat suci ini. Lebih dari 12 bakul nanti. Ya kan? Banyak usaha dibikin oleh Presiden Jokowi agar itu 5 ikan dan 5 roti dan 2 ikan itu datang tampil ke depan dan bisa diberkati Tuhan dan dibagi-bagikan. Ya. Dengan misalnya tidak mengekspor bahan mentah nikel, bauksit, aluminium, dan lain-lain, sehingga ada uang yang datang masih 5
sebesar 5 roti dan 2 ikan itu. Yang paling sempurna nanti kalau memang orang Indonesia bisa memproduksi semua kebutuhannya, bahkan mengekspor segala barang jadi ke luar negeri, sampai pesawat Rafael pun tak usah lagi diimpor tapi diekspor, ya. Pesawat Raptor pun juga tak usah diimpor, harus diekspor ke negara yang lain, dibuat di negeri sendiri yang lebih canggih dari orang-orang milik Amerika, milik England, milik Prancis itu kan. Tandanya kita sudah surplus berlebihan roti yang diserahkan ke hadapan Tuhan untuk diberkati itu. Yang luar biasa pada peristiwa ini, justru Yesus menyuruh murid-muridnya, kumpulkan itu semua yang berlebihan. Jangan terbuang, jangan menjadi sampah, ya, di tempat sunyi itu. Tujuannya terserah kepada para murid itu mau dikemanakan itu masing-masing satu bakul mereka. Tapi yang penting kita ketahui, kiranya kebutuhan-kebutuhan kita yang berlebihan itu tidak menjadi sampah yang mengotori dunia. Entah itu plastik-plastik, ya, entah itu nasi-nasi sisa makanan di rumah, entah itu karton-karton, entah itu oli-oli kotor, entah itu minyak-minyak kotor, entah itu jelantai-jelantai, dan banyak lagi yang lain, atau baterai-baterai yang habis masa pakainya. Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkan itu. Jangan biarkan itu menjadi sampah yang terbuang begitu-begitu saja. Dan kamu harus berpikir menggunakannya demi kemanusiaan juga, demi masa depan. Coba bayangkan murid itu yang disuruh mengumpul 12 bakul itu, mempersiapkan untuk makan besoknya kan, walaupun orang-orang sudah mulai pulang dan mereka masih berada di sana, tapi mereka juga perlu makan kan, dan orang-orang pun di desa-desa bisa dibagi-bagi lagi agar tidak ada yang mengeluh tidak dapat makan kan, kayak gitu. Jadi dalam kehidupan dari peristiwa ini kita juga belajar banyak, ya, agar sisa-sisa dari apa yang kita butuhkan itu tidak menjadi sampah yang mengotori kehidupan manusia. Tetapi kita harus kumpulkan dan kita harus berpikir keras untuk kegunaannya demi kemaslahatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini banyak kelalaian kita sampai sekarang. Hutan kita rambah dan semua sampah-sampah berserakan di hutan itu. Hanya pohon kayu-kayu yang paling penting yang kita bawa ke kota, dan hutan pun ditelantarkan begitu saja. Jadi kan agar ada lagi pohon yang besar harus kita tunggu 40 tahun, 50 tahun kalau kita tanam sekarang. Dan kalau kita tidak tanam sekarang, apalagi yang mau dibuat oleh orang-orang yang belum lahir sekarang di negeri ini, nggak ada lagi kayunya nanti kan. Padahal di Eropa yang saya tahu, di Jerman itu kayu-kayunya dihitung, ya, berapa yang sudah layak dipotong katanya. Kira-kira 1.000.000 pohon. Oke, kalau kita potong sekarang 1.000.000 pohon, habis nanti kayu kita. Mari kita pergi ke daerah tropis katanya untuk membabat hutan di sana, karena di sana kita bisa mengambil kayu-kayu seperti peri aja katanya. Karena apa? Hanya 500 rupiah 1 kilo. Itu pun 1 meter 500 rupiah kan. Jadi mereka yang double standar ini mengatakan lestarikan hutan, padahal mereka mengimpor kayu-kayu dari hutan Indonesia sampai habis di zaman Soeharto kan, kayak gitu. Ngeri juga itu dah. Dan sampah-sampahnya tinggal di sini. Sekarang ini smelter diusahakan ada di Indonesia. Tentu saja itu pencucian untuk jadi sampah. Ada sampah. Dan kita harus bekerja keras agar pencucian daripada bahan-bahan mentah yang telah dibersihkan di Indonesia itu jangan menjadi sampah yang mengotori bumi Indonesia, dan kita harus olah kan, kayak gitu. Jadi harus diolah. Kalau otak kita tidak bisa mengolah, ya otak apalah kita ini. Harus bekerja keras lah. Para ahli-ahli jangan permainkan otakmu hanya menunggu-nunggu besok. Kerja sekarang. Jadi itu
pencucian daripada nikel itu mau dibikin kemana, kan kayak gitu. Nikelnya bisa diekspor, ya nikel yang sudah diolah itu. Tapi yang terbagus adalah nikel yang sudah dibuat barang jadi, kan kayak gitu. Jadi agar lebih mahal lagi. Ya, untuk campuran-campuran baja banyak kali nikel kita ini kan, sehingga kita bisa membangun seperti yang dilakukan oleh Chinese sekarang ini. Dan kita jangan ketinggalan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan apa endingnya peristiwa ini kita lihat ya. Memang dalam berita Injil yang lain, di Yohanes itu orang banyak itu melihat bahwa Mesias sudah datang di tengah-tengah mereka, dan mereka mau menangkap Yesus untuk dijadikan raja, kan kayak gitu. Padahal itu bukan dikehendaki oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan tidak mau, Yesus Kristus tidak mau menjadi raja dunia, tetapi raja kehidupan manusia lah. Jadi kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kita, ada mujizat, ada apa, semua kesejahteraan kita tercapai, ya jangan jadikan Tuhan Yesus menjadi raja dunia, tetapi jadikanlah Tuhan Yesus menjadi raja kehidupanmu, raja kehidupan masyarakatmu, raja kehidupan daripada bangsamu di Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan itulah yang menjadi pergumulan kita untuk terus bekerja demi kerajaan surgawi yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus ke bumi ini agar semakin jaya. Tuhan memberkati kita. Bapak Surgawi, terima kasih bahwa Engkau masih mempedulikan kehidupan kami. Sewaktu kami kelaparan, Engkau memberikan kami makan. Sewaktu kami kehausan, Engkau memberikan kami minum. Sewaktu kami lalai akan tugas, Engkau memperingatkan kami agar hidup kami ini tidak hanya memproduksi sampah yang kami buang-buang begitu saja, tetapi semua yang berlebihan dalam kehidupan kami, Kau ajak kami agar kami juga mengolahnya kembali dan mempergunakannya demi kemaslahatan kemanusiaan. Karena Engkau berbelas kasihan kepada orang, jangan sampai ada yang mati kelaparan, jangan sampai ada yang mati kebodohan, mati dalam kemiskinan dan lain-lain. Tetapi mereka dapat mengalami kebahagiaan luar biasa, kenyang dan makmur, sejahtera, damai. Itulah yang Kau inginkan terjadi di dunia ini. Dan kiranya semua umat-Mu Kau gunakan untuk mewujudkan keinginanmu tersebut. Kami serahkan perjalanan bangsa dan negara kami ke tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau terus melindungi bangsa dan negara kami agar jauh dari pertikaian-pertikaian. Semua tahun politik ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada percekcokan-percekcokan. Tuhanlah yang terus mengingatkan para pemimpin partai kami, para pemimpin negara kami agar mereka dapat bekerja sama dalam memikirkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin.